Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Bab 866 sampai 870. Semua orang tercengang. Tidak heran Ye Chong bisa menjadi direktur proyek mereka. Panggilan telepon biaya 20 juta. Pada awalnya, mereka semua mengira bahwa Ye Chong akan melewati pintu belakang. Tetapi sekarang mereka melihat kekuatan Ye Chong. 20 juta, target tahun ini sudah terlampaui, bahkan bonus mereka bisa berlipat ganda. Dengan master seperti Ye Chong, siapa yang peduli dengan Ho Dong Mei? Nyatanya, semua orang sudah lama menahan Ho Dong Mei, dan sangat memuaskan dia bisa dipecat. Semua orang bertepuk tangan. Wow, luar biasa. Sutradara Ye, Anda adalah idola saya. Direktur Ye, saya ingin melahirkan seekor monyet untuk Anda. Teriak beberapa gadis. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, dan sangat terdiam. Gu Jiandong juga sangat percaya diri sekarang, dan berkata, "Kamu dengar, dua pengawas kami telah memecatmu sekarang, kamu bisa pergi." Ho Dong Mei mengertakkan gigi dengan kebencian. Dia mengandalkan kinerja penjualannya, tetapi dibandingkan dengan Ye Chong, kinerja kecilnya tidak ada artinya sama sekali. Namun, tidak semudah itu untuk menyingkirkannya. Ho Dong Mei berkata, "Orang tua, jangan berpikir kamu hebat, kamu tidak berhak memecatku. Ibuku adalah pahlawan perusahaan, dan telah memenangkan penghargaan kontribusi khusus 4 kali. Bahkan seorang kepala departemen adalah tidak memenuhi syarat untuk memecatku." Gu Jiandong tersipu. Apa yang dikatakan Ho Dong Mei benar. Karena Ho Dong Mei memiliki penghargaan kontribusi khusus, perlakuannya sama dengan manajemen senior perusahaan. Jika dia ingin memecatnya, dia harus disetujui oleh orang yang sangat tinggi di perusahaan. Ya, direktur regional tidak memenuhi syarat. Jadi apakah kepala desainer memenuhi syarat? Tanya Ye Chong. Semua orang tercengang. Apa, kepala desainer? Ye Chong melanjutkan, "Saya adalah kepala desainer perusahaan, Ye Dingtian." Apakah Anda desainer utama? Semua orang, termasuk Gu Jiandong dan Ho Dong Mei, tercengang. Semua orang tahu bahwa perusahaan memiliki kepala desainer yang misterius. Mungkinkah dia? Semua orang tidak percaya bahwa status kepala desainer jauh lebih tinggi. Kenapa dia menjadi direktur regional? Kentut, Ho Dong Mei berkata, "Kamu pikir aku anak 3 tahun?" Berbicara, Ye Chong mengeluarkan kartu identitasnya. Bunyinya, "Kepala desainer, Ye Dingtian." Ternyata benar. Baru pada saat itulah semua orang percaya bahwa desainer misterius itu sebenarnya adalah supervisor mereka. Di perusahaan Zhao Lubai, kepala desainer memiliki status yang sangat tinggi dan berhak untuk langsung menunjuk dan memberhentikan personel. Kecuali 2 kepala eksekutif, orang lain dapat membuka sesuka mereka. "Sekarang sudah cukup, Anda bisa pergi," kata Ye Chong. Wajah marah Ho Dong Mei berubah menjadi warna hati babi. Tetapi dia tidak memiliki sesuatu untuk dikatakan saat ini. Dia tidak menyangka bahwa pria yang ingin dia rayu sebenarnya adalah Ye Chong. Memikirkan hal ini, Ho Dong Mei menyesal dan kesal, dan sangat malu. Dia menoleh dan pergi dari sini. Semua orang bertepuk tangan. Gu Jiandong berkata, "Direktur Ye, saya tidak menyangka Anda adalah kepala desainer, Anda telah sangat menipu saya." Ye Chong tersenyum dan bertanya, "Old Gu, bagaimana perasaanmu barusan?" Kata Gu Jiandong, "Ini sangat keren." Ye Chong dapat melihat bahwa Gu Jiandong ini telah dilahirkan kembali, dan dia bukan lagi pengecut seperti dulu. "Sebenarnya, kedatanganku ke sini hanya sementara. Perusahaan telah memutuskan bahwa kamu akan menjadi pengawas. Mulai sekarang, kamu akan menjadi pengawas wilayah utara," kata Ye Chong kepada Gu Jiandong. "Benarkah?" Gu Jiandong merasa tersanjung. "Iya. Saya percaya bahwa setelah kejadian ini, Anda juga tahu tanggung jawab Anda, dan Anda tidak bisa lagi pengecut seperti sebelumnya." Kata Ye Chong. Gu Jiandong mengangguk, dan berkata, "Begitu.
Saya telah hidup selama bertahun-tahun, saya benar-benar tidak sebaik pemuda, Ye Chong tersenyum dan berkata, "Oke. Mulai hari ini, saya akan memberi Anda kantor saya, karena semua orang tahu identitas saya, dan saya akan kembali ke kantor desainer." Semua orang sedikit enggan. "Hei, tampan sekali." "Oh tidak, supervisor yang baik, aku belum mengenalnya selama beberapa hari, dan aku akan pergi. Aku sangat sedih," kata beberapa gadis dengan sedih. Setelah menyelesaikan masalah di lantai 8, Ye Chong kembali ke lantai 11. Dia pergi mencari Zhao Lubai dan Zheng Yiyi terlebih dahulu. Keduanya mendapat informasi lengkap dan telah mendengar tentang insiden sebelumnya. "Ye Dingtian, aku tidak berharap kamu memecat Hou Dongmei. Apa, jika kamu enggan, aku akan membawanya kembali." Ye Chong tertawa, "Tidak perlu. Meskipun orang seperti ini mampu, kualitasnya tidak bagus, berada di perusahaan adalah bencana, pergi saja," kata Zhao Lubai. Zheng Yiyi tersenyum dan berkata, "Ya, saya mendengar bahwa Anda menandatangani kontrak senilai 20 juta yuan untuk kami. Jadi untuk apa Anda membutuhkannya?" Mereka bertiga mengobrol dan tertawa lagi. Zheng Yiyi membawa Ye Chong ke kantor desainer. Selain Ye Chong, saat ini ada 5 desainer di perusahaan tersebut. Salah satunya, yang berusia hampir 60 tahun, adalah kepala desainer perusahaan seperti Ye Chong, bernama Wu Rengang. Duduk di sebelah Wu Rengang, seorang pria yang relatif muda, sekitar 35 tahun, adalah desainer senior perusahaan, Liu Kuan. 3 lainnya semuanya lulus desainer. Setelah pengenalan Zheng Yiyi, dia memperkenalkan Ye Chong kepada semua orang. "Ini adalah kepala desainer kami yang baru dipekerjakan, Ye Dingtian. Kami akan bekerja sama di masa depan, dan berharap untuk menciptakan kejayaan yang lebih besar bagi perusahaan kami." Orang-orang ini telah mendengar bahwa grup tersebut telah mempekerjakan seorang kepala desainer. Apalagi desainer ini cukup misterius. Dia tidak muncul selama beberapa hari, dan dia tidak muncul sampai hari ini. Ketika mereka melihat Ye Chong, mereka semua terkejut. Semua orang tahu bahwa pendatang baru ini adalah seorang pemuda, tetapi mereka tidak menyangka dia begitu muda. Zheng Yiyi menjelaskan beberapa kata lagi, mengatur tempat untuk Ye Chong, lalu pergi. Wu Rengang berdiri, bertepuk tangan dan berkata, "Selamat datang, anak muda. Saya telah melihat beberapa karya Anda sebelum memasuki jalur perakitan. Mereka sangat bagus." Liu Kuan adalah desainer senior, hanya selangkah lagi dari kepala desainer. Awalnya, ia berencana untuk dipromosikan dalam beberapa tahun ke depan. Namun, sekarang perusahaan sudah memiliki 2 kepala desainer, tidak mungkin meminta sepertiga darinya. Jadi kedatangan Ye Chong hampir menghalangi jalannya untuk promosi. Bagaimana mungkin dia tidak membenci Ye Chong? Matanya dingin, dia menatap Ye Chong dengan sedikit jijik, dan berkata, "Hehe, apa yang kamu katakan sangat bagus. Mengenai apakah kamu memiliki bakat dan pembelajaran yang nyata, itu tidak pasti." Wu Rengang berkata, "Aku tidak bisa mengatakan itu. Apakah kamu tidak membaca karya Ye Dingtian? Bukankah semuanya bagus? Mungkin jiplakan, liontin kalung itu terlihat seperti tiruan dari desain kuno. Sangat mungkin itu adalah desain kuno yang dia tiru," kata Liu Kuan. Sebenarnya, Liu Kuan benar. Sebenarnya, Ye Chong memang menjiplak, tapi yang dia salin adalah desain warisan Dewa Naga, yang merupakan satu-satunya di dunia. Oke, berhenti berdebat, kita semua akan menjadi rekan kerja di masa depan, bekerja keras, kata Wu Rengang. Liu Kuan mendengus tidak puas, dan duduk kembali di kursinya. Dia diam-diam menatap Ye Chong dengan matanya, dan berpikir dalam hatinya, cepat atau lambat, aku akan memeras anak ini, kalau tidak, aku akan berhenti main-main di sini. Dengan cara ini, sepanjang pagi berlalu tanpa insiden. Sore harinya, Liu Kuan berjalan ke Wu Rengang dengan beberapa desain. "Ketua Wu, bantu saya melihat-lihat, ini adalah beberapa desain baru saya, bagaimana Anda menyukainya?" Wu Rengang mengambil alih desain Liu Kuan setelah membaca cetak biru. Dia mengangguk, "Ya,
Ada kemajuan, tingkat gambar-gambar ini sangat bagus. Kemudian, Wu Rengang menyerahkan gambar-gambar ini kepada Ye Chong. Mari tunjukkan juga kepala Ye, mari kita lihat apa yang dia katakan. Liu Kuan mencibir, seperti yang dia inginkan, hanya berpikir untuk membuat Ye Chong jelek. Kemudian, dia berjalan ke Ye Chong dan berkata, "Chief Ye, tolong lihat, apa kekurangan dari gambar desain saya?" Ye Chong tidak mengatakan apa-apa setelah membolak-baliknya satu persatu. Liu Kuan mencibir, mengira Ye Chong tidak memiliki kemampuan sama sekali, jadi dia tidak bisa berkomentar. Jadi, dia menekan Ye Chong dengan erat dan berkata, "Ketua Ye, jika Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan, katakan saja, dan jika ada yang kurang, Anda bisa menunjukkannya. Tidak mungkin Anda tidak bisa mengatakan apa-apa." Ye Chong mengangkat bahu dan berkata, "Bagaimana kamu mengatakan itu?" Nah, hal-hal ini, menurut Kua dengan jepret, dia melemparkan cetak biru itu ke atas meja. Menurutku, semua ini sampah. Apa? Wajah Liu Kuan tiba-tiba berubah. Ye Dingtian, jangan berpikir bahwa kamu adalah kepala ahli. Jelaskan saja padaku, apa-apaan apakah mereka semua sampah? Beberapa orang di sekitar juga merasa bahwa apa yang dikatakan Ye Chong terlalu berlebihan. Lagi pula, bahkan Wu Rengang memuji mereka, mengatakan bahwa gambar desain ini bagus, tetapi dia berani mengatakan bahwa itu semua adalah sampah. Bukankah itu terlalu merajalela? Hehe, saya pikir kamu tidak mengerti apa-apa, jadi kamu hanya tahu bahwa kamu berbicara omong kosong dan sombong di sini. Liu Kuan memarahi. Ye Chong tertawa dan berkata, "Tuan Wu mengatakan itu untuk memberimu wajah. Dengan desain seperti milikmu, tidak cukup memalukan untuk mengeluarkannya." Liu Kuan mengertakkan gigi dengan kebencian, "Kamu kentut, Ye Dingtian, aku. Tidak, saya pikir Anda tidak punya. Saya tidak punya kemampuan, saya tidak bisa menilai baik atau buruk, jadi saya menggunakan sampah untuk menggambarkannya. Saya ingin menghindarinya. Saya pikir Anda mencolok dan tidak layak kebajikan, Anda harus mundur secepat mungkin." Ye Chong tersenyum dan tidak menjawab. Mengambil pensil, dia langsung memodifikasi beberapa coretan pada gambar desain Liu Kuan. Meskipun hanya beberapa pukulan, ia dapat memiringkan garis miring sebesar 5 derajat, atau menghaluskan sudut yang membulat menjadi setengahnya, mengubah sudut tumpul menjadi sudut lancip. Namun, setelah dimodifikasi oleh Ye Chong, gambar desainnya tiba-tiba bersinar dengan temperamen yang berbeda. Liu Kuan sendiri kaget, dan semua orang, termasuk Wu Rengang, juga kaget. Jika cetak biru yang dirancang oleh Liu Kuan terlihat bagus, maka setelah modifikasi Ye Chong, cetak biru itu langsung menjadi hidup dan penuh jiwa. Mana yang lebih maju, asalkan orang normal bisa membedakannya secara alami. Liu Kuan tercengang, dia tidak menyangka Ye Chong akan menjadi begitu sempurna setelah perubahan seperti itu. Wu Rengang berdiri dengan penuh semangat, bertepuk tangan dan berkata, "Seperti yang diharapkan dari Chief Ye. Sekarang saya akhirnya tahu mengapa Anda bisa menjadi kepala desainer, dibandingkan dengan Anda." Lelaki tua ini malu pada dirinya sendiri. Liu Kuan masih keras kepala dan berkata dengan cara yang aneh, "Apa gunanya hanya memodifikasi karya orang lain? Jika Anda mampu, Anda dapat mendesainnya sendiri. Saya pikir itu hanya sedikit pintar. Oke, saya akan meyakinkan Anda hari ini, di atasnya." Tanpa bantuan apapun, kemampuan menggambar satu tangan ini kembali mengejutkan Wu Rengang, Liu Kuan dan yang lainnya. Apakah Nima ini lengan mekanik? Setelah Ye Chong selesai menggambar, sebuah cincin sederhana dan elegan muncul di atas kertas. Meski hanya berupa sketsa desain, namun membuat orang memiliki perasaan yang nyata. Sangat sempurna, cincin ini sederhana dan sederhana, namun megah. Penuh dengan teori kesederhanaan dan keindahan oriental. Sangat sempurna, Wu Rengang memuji. Liu Kuan tercengang. Kali ini dia tidak mengatakan apa-apa. Sebuah cincin yang digambar secara acak oleh Ye Chong bahkan lebih indah daripada gambar desain yang telah dia pikirkan selama sebulan.
dia akhirnya menyadari kesenjangan antara dirinya dan pihak lain. Ye Dingtian ini hanyalah monster, katanya dalam hati. Wu Regang berkata, Ketua Ye, dapatkah gambar ini diserahkan kepada perusahaan sebagai pekerjaan Departemen Desain bulan ini? Biarkan perusahaan melakukan langkah produksi selanjutnya. Tidak masalah. Ye Chong mengangguk. Wu Rengang mengambil cincin itu, tidak bisa meletakkannya, dan benar-benar melupakan pekerjaan Liu Kuan di sebelahnya. Liu Kuan berkata, Kepala Wu, apa yang harus saya lakukan? Dengan cincin yang begitu sempurna di sini, siapa yang peduli dengan desain Liu Kuan? Wu Rengang berkata, kamu harus kembali dan memikirkannya, dan merevisinya. Setelah berbicara, Wu Rengang kembali ke tempat duduknya dan mengirim email ke departemen terkait untuk melapor. Liu Kuan sangat marah hingga wajahnya memerah. Namun, dia sudah melihat kemampuan Ye Chong, dan dia tidak berani menantang Ye Chong lagi. Liu Kuan tidak punya pilihan selain mengambil kembali gambar desainnya, menundukkan kepalanya karena malu, dan kembali ke tempat duduknya. Tidak lupa untuk menjadi ganas, dia memberi Ye Chong tatapan gelap. Sore itu, cincin yang digambar secara acak oleh Ye Chong diteruskan ke Zhao Lubai dan Zheng Yiyi. Setelah keduanya melihatnya, mereka berdua cukup terkejut, dan di tengah keterkejutan itu, mereka sedikit bersemangat. Bagus, jika Ye Dingtian menggambar setiap hari, maka perusahaan kami akan mengirimkannya. Kata Zheng Yiyi, hei, ide bagus, Zhao Lubai berkata. Bagaimana bisa ada orang yang begitu kuat? Zheng Yiyi tersenyum, ya, Xiao Bai, ketika kamu bebas, pergi dan berikan kehangatan pada Ye Dingtian itu, dia aku pasti akan menjadi bisa menggambarnya. Wajah kecil Zhao Lubai memerah, bah, kamu tidak serius. Malam itu, ketika dia hendak berangkat kerja, Wu Rengang menemukan Ye Chong. Ngomong-ngomong, Ketua Ye, akan ada pesta teh desainer di Suedu besok, ayo pergi dan lihatlah pesta teh desainer. Ini sering diadakan, di mana para desainer dari semua lapisan masyarakat di Suedu berkumpul bersama untuk membahas tren terkini, bertukar pengalaman satu sama lain. Kebetulan tidak ada yang salah, jadi Ye Chong hanya setuju. Namun, saya belum pernah ke sana sebelumnya, saya hanya punya waktu besok. Mari kita pergi dan melihatnya bersama. Ini pertama kali pergi, haha. Kata Wu Rengang sambil tersenyum, tidak masalah. Ye Chong mengangguk. I hak cipta dan goyang Aceh terukir I cincin I 3/4 iri I kiao yi gun I hapus kepala maaf, ber, lebih besar dari. Kata Zheng Yiyi, hehe, itu ide yang bagus. Zhao Lubai berkata, bagaimana bisa? Ada orang yang begitu kuat? Zheng Yiyi tersenyum. Ya, Xiao Bai, ketika kamu bebas, pergi dan berikan kehangatan pada Ye Dingtian, dan dia pasti akan bisa menggambarnya. Ngomong-ngomong, Chief Ye, akan ada pesta teh desainer besok di Snow, ayo kita pergi dan melihatnya bersama. Pesta teh desainer ini sering diadakan, di mana para desainer dari semua lapisan masyarakat di Suedu berkumpul bersama untuk mendiskusikan bentuk terkini dan bertukar pengalaman satu sama lain. Kebetulan tidak ada yang salah, jadi Ye Chong hanya setuju. Namun, saya belum pernah ke sana sebelumnya. Saya hanya punya waktu besok. Mari kita pergi dan melihatnya bersama. Ini pertama kali pergi. Haha, kata Wu Rengang sambil tersenyum. Tidak masalah. Ye Chong mengangguk. Keesokan harinya, Ye Chong datang ke perusahaan, bersih-bersih, mengikuti Wu Rengang dan Liu Kuan, dan ketiganya pergi ke hotel tempat pesta teh diadakan. Di masa lalu, Liu Kuan mewakili perusahaan dan pergi ke pesta Kamelia untuk mempelajari beberapa pengalaman. Baru kali ini, Wu Regang tidak ada hubungannya, dan kebetulan seseorang sekuat Ye Chong datang. Wu Rengang juga ingin mengambil kesempatan ini agar rekan-rekannya lebih mengenal Ye Chong, jadi dia pergi berperang secara langsung. Setelah keluar dari perusahaan, melaju sekitar 40 menit sebelum tiba di Suedu Mingchao International Hotel. Di dalam hotel, terdapat ruangan-ruangan yang dikhususkan untuk mengadakan pertemuan dengan berbagai ukuran.
Pesta teh desainer diadakan di ruang konferensi di lantai 13 hotel. Ming Dynasty International Hotel didekorasi dengan megah. Lobi hotelnya sendiri hampir sebesar ruang tunggu bandara. Ada tempat istirahat sofa yang tersebar di mana-mana, dan di tengahnya terdapat meja sambutan hotel. Meja selamat datang semuanya terbuat dari marmer, panjangnya hampir 50 meter. Di belakang meja selamat datang, terdapat deretan panjang jam dari berbagai negara, menunjukkan berbagai zona waktu. Jelas, beberapa teman internasional sering diterima di sini, dan ada banyak teller asing di belakang meja sambutan. Liu Quan sudah familiar dengan tempat ini. Dia membawa Ye Chong dan Wu Rengang langsung ke lantai 13. Datanglah ke lantai 13, ruang pribadi terbesar. Ketika saya membuka pintu, saya melihat ruang pribadi itu berukuran sekitar 200 meter persegi, dan ada 2 meja ketua di depan, dengan mikrofon di atasnya dan layar di belakangnya. Di sekeliling aula terdapat banyak meja bundar kecil yang tersebar, dan setiap meja bundar dapat menampung 4 orang. Meja bundar sudah diisi dengan makanan ringan, buah-buahan dan teh. Banyak meja bundar sudah penuh dengan orang. Semuanya adalah desainer dari industri di Lake Swedu. Semua orang sedikit mengenal satu sama lain, dan banyak dari mereka bahkan menyapa Liu Quan. Namun, karena Ye Chong dan Wu Rengang baru pertama kali datang ke sini, hanya sedikit orang yang mengenal mereka. Liu Quan membawa Ye Chong dan Wu Rengang ke meja bundar di barisan depan. Meja bundar memiliki pemandangan indah dan lokasi yang bagus, tetapi tidak ada yang duduk di sana. "Ayo duduk di sini," kata Liu Quan, senyum berbahaya muncul di matanya. Wu Rengang tidak memperhatikan, tapi itu tidak luput dari pandangan Ye Chong. Ye Chong tahu bahwa Liu Quan pasti memikirkan sesuatu yang buruk. Namun, dia tidak peduli. Wu Rengang berkata sambil tersenyum, "Tidak ada yang duduk di kursi yang bagus, mari kita cari kebocoran, hehe. Lalu ayo duduk." Kemudian, Wu Rengang dan Ye Chong duduk. Liu Quan tidak duduk. "Baiklah, saya akan menggunakan kamar mandi, dan saya akan kembali nanti. Anda duduk dulu." Setelah berbicara, Liu Quan keluar. Tapi ketika Ye Chong dan Wu Rengang duduk, orang-orang di sekitar mereka tiba-tiba menatap mereka dengan ekspresi aneh di mata mereka. Wu Rengang sama sekali tidak menyadarinya, tetapi sedang makan sendiri, dan masih mengobrol dengan Ye Chong. Meskipun Ye Chong bisa melihatnya, dia tidak peduli sama sekali. "Ngomong-ngomong, Kepala Ye, kali ini, Anda harus lebih menunjukkan diri Anda. Orang-orang yang datang ke sini semuanya ahli dalam industri desain di Swedu. Tunjukkan diri Anda dengan baik di depan mereka. Ini juga akan membantu meningkatkan popularitas perusahaan kami. Ini juga akan sangat bermanfaat bagi Anda dalam karir masa depan Anda." Ye Chong tersenyum dan berkata, "Saya orang yang relatif rendah hati, dan saya tidak suka hal-hal ini." Wu Rengang tersenyum. Saat keduanya berbicara, 4 orang masuk dari pintu tiba-tiba. Pemimpinnya adalah seorang lelaki tua yang seumuran dengan Wu Rengang, dengan rambut abu-abu, kacamata, dan jas, dengan penampilan yang sangat halus. Namun, perut buncit yang besar itu telah memperlihatkan sifat aslinya. Orang ini jelas memiliki banyak status dalam industri desain. Banyak orang berdiri dan menyapanya ketika mereka melihatnya. "Presiden Wang, Anda di sini, Presiden Wang, halo. Lama tidak bertemu, Presiden Wang." Pria ini adalah Presiden Asosiasi Desain Seni Swedu, Wang Jiwan. Asosiasi Seni dan Desain Swedu adalah asosiasi seniman paling otoritatif di Swedu. Mereka menilai desain seni perusahaan besar setiap tahun, dan publik juga mengenalinya. Sehingga popularitas dan prestise sangat tinggi. Desainer yang bisa masuk asosiasi akan bernilai 2 kali lipat. Adapun Wang Jiwan, Presiden Asosiasi, kata-katanya dapat menentukan ketinggian dan pencapaian seorang desainer di masa depan. Jadi semua orang menghormatinya. Orang-orang di sebelah Wang Jiwan semuanya adalah wakil presiden. Keempat orang ini datang ke setiap pesta teh, dan mereka duduk di posisi tetap setiap waktu, persis meja tempat Wu Rengang dan Ye Chong duduk.
Alasan mengapa tidak ada yang duduk di meja itu pada awalnya adalah karena tidak ada yang berani duduk, dan kursi ini disediakan untuk Wang Jiuan dan 4 lainnya. Ketika Wang Jiuan berjalan ke tempat dia biasanya duduk, dia tiba-tiba menemukan seseorang sedang duduk di sana. Dia tidak bisa membantu mengangkat alisnya. Bagaimana situasinya? Dia segera memanggil staf. Ada apa denganmu? Apakah saya berhenti berbicara? Posisi ini disediakan untuk saya. Anggota staf sedang sibuk di belakang barusan, dan sama sekali tidak menyadari bahwa seseorang sedang duduk di kursi ini. Karena biasanya semua orang sangat disiplin dan tidak akan duduk di sini. Ye Chong dan Wu Rengang datang ke sini untuk pertama kalinya, jadi tentu saja mereka tidak tahu aturannya. Ye Chong sekarang akhirnya mengerti mengapa Liu Kuan tertawa seperti itu. Liu Kuan secara alami mengetahui aturan ini dengan baik. Dia sengaja meminta Ye Chong dan Wu Rengang untuk duduk di sini. Sedangkan untuk dirinya sendiri, dia sedang buang air kecil, lalu menunggu untuk melihat lelucon Ye Chong dan Wu Rengang. Staf dengan cepat berkata, "Presiden Wang, maaf itu adalah kelalaian saya, dan saya akan mengusir mereka sekarang." Wang Jiuan mendengus, sangat kesal. Staf buru-buru berlari ke Ye Chong dan Wu Rengang, dan berkata, "Kalian berdua, bisakah kalian memberi ruang untukku? Pergi dan duduk di meja lain." Seseorang sudah duduk di meja ini. Yang paling membuat Ye Chong kesal adalah ini penindasan semacam ini. Hari ini dia tidak akan melepaskannya, dan dia tidak akan melepaskannya. Seseorang memang sedang duduk, kita sedang duduk di sini, tidak bisakah kamu melihat, kata Ye Chong. Anggota staf berkata, "Ini bukan tempat untuk Anda duduk." Hehe, orang-orang di negara dan orang-orang duduk. Mengapa saya tidak bisa duduk? Mereka pergi, biarkan mereka pergi dan duduk di samping, kata Ye Chong. Wu Rengang mengetahui identitas Wang Jiuan dan lainnya. Bahkan, dia adalah anggota kehormatan Asosiasi Desain Seni. Oleh karena itu, satu hal yang lebih buruk daripada satu hal yang kurang karena presiden ada di sini, dia seharusnya memberikan beberapa wajah. Memikirkan hal ini, Wu Rengang membujuk Ye Chong dengan suara rendah. "Ketua Ye, lupakan saja, ayo pergi ke lokasi lain, yang mungkin sudah dipesan oleh mereka." Sebelum dia selesai berbicara, dia hanya mendengar suara di belakang Wang Jiuan. Wakil ketua melangkah maju, menunjuk ke arah Wu Rengang dan berkata, "Saya mengenal Anda, bukankah Anda anggota kehormatan asosiasi? Anda benar-benar tahu bagaimana melakukan sesuatu, Anda tidak dapat melihat ketua di sini. Beraninya Anda mencuri ketua, kursi, keluar dari sini." Wu Rengang ini juga orang yang lebih menyukai kelembutan daripada ketangguhan. Awalnya, jika dia berbicara dengan baik, Wu Rengang akan menyingkir. Tetapi ketika dia dimarahi seperti ini, Wu Rengang juga marah. Sekarang, jika dia bangun dan pergi, betapa memalukannya itu. Dia, Wu Rengang, juga pria yang bermartabat, bagaimana dia bisa diintimidasi seperti ini? Memikirkan hal ini, Wu Rengang mendengus dan membanting cangkir. "Berbicaralah dengan sopan, saya memang anggota kehormatan asosiasi, tetapi saya bergabung dengan asosiasi untuk lebih pengalaman desain komunikasi yang baik, bukan untuk menyerahkan kursi Anda kepada para pemimpin Anda. Jadi bagaimana jika Anda adalah presiden? Bagaimana dengan wakil presiden? Apakah saya harus menyerahkan kursi Anda?" Ye Chong mengangguk setuju, dan berkata, "Benar. Itulah artinya." Wakil presiden marah, "Luar biasa. Sama seperti Anda, percaya atau tidak, saya akan memecat Anda hari ini." Wu Rengang mendengus, "Jika Anda dipecat, Anda bisa dipecat. Apa yang dapat Anda lakukan?" Meskipun dia mendapatkan keanggotaan kehormatan dengan susah payah, jika dia dipecat, Wu Rengang pasti akan sangat sedih. Namun, kata-kata telah diucapkan di sini. Dia tidak boleh mengakui kepengecutannya, wajah lebih penting dari apapun. Lagi pula, ada begitu banyak orang yang menonton adegan itu, jadi Wang Jiuan tidak bisa menyalahgunakan kekuasaannya. Dia melambaikan tangannya dan memberi isyarat kepada wakil presidennya untuk berhenti bicara. "Namamu Wu Rengang, kan?
Aku mengerti bahwa kamu adalah anggota kehormatan dari asosiasi kami, dan kamu memiliki temperamen yang baik, tetapi aku tidak tahu seberapa kuat kamu. Kata Wang Jiwan. Dia berhenti sejenak dan melanjutkan, kita semua adalah desainer, jadi jangan terlalu vulgar. Karena ini pesta teh desainer, bagaimana kalau kita membandingkan kemampuan para desainer? Beraninya kamu duduk di posisi ini hari ini. Kamu juga memiliki beberapa keterampilan? Berani, oke, bagaimana perbandingannya? Tanya Wu Rengang. Wang Jiwan berkata, bagaimana dengan ini? Mari kita ambil gambar desain secara acak, semua orang ada di dalamnya. Hanya diperbolehkan membuat 3 perubahan, dan akhirnya melihat siapa yang membuat modifikasi paling sempurna, siapa yang menang, bagaimana, oke? Saya khawatir Anda tidak akan berhasil. Kata Wu Rengang. Dia masih sangat percaya diri dengan kemampuannya. Tentu saja, agar Wang Jiwan menjadi presiden asosiasi, dia secara alami memiliki 2 talenta. Wang Jiwan tersenyum sedikit. Oke, kalau begitu sudah beres. Namun, kompetisi sederhana tidak ada artinya, kita mungkin juga meningkatkan chip kita. Apa yang ingin kamu pertaruhkan? Tanya Ye Chong. Jika kamu kalah, mulai sekarang, kamu akan mundur dari lingkaran desain dan tidak pernah memasuki industri ini lagi. Bagaimana? Wang Jiwan tertawa. Wu Rengang tercengang sesaat. Dia tidak menyangka Wang Jiwan bermain sangat keras. Dia telah bekerja sebagai desainer sepanjang hidupnya. Jika dia tidak diizinkan menginjakan kaki di industri ini, dia bahkan tidak akan bisa makan. Itu akan berakibat fatal. Melihat wajah ramah Wang Jiwan, dia sebenarnya menyembunyikan pisau di senyumnya. Ketika Wu Rengang masih ragu-ragu, dia tidak menyangka bahwa Ye Chong sudah setuju. Tidak masalah, bagaimana jika kamu kalah, kata Ye Chong. Wang Jiwan tersenyum dan berkata, hehe, lelucon apa, aku akan kalah. Apapun mungkin, Ye Chong juga tersenyum. Apa yang ingin kamu lakukan? Wang Jiwan bertanya, jika kamu kalah, bagaimana kalau membungkuk dan meminta maaf kepada kami saat itu juga, dan mengatakan bahwa kamu tidak layak untuk posisi ini? Ye Chong tertawa. Wang Jiwan terkekeh. Oke, tidak masalah. Faktanya, Wang Jiwan mencoba yang terbaik untuk duduk di meja itu, bukan demi wajah dan kehormatan. Karena ada misteri lain di meja itu. Alasan mengapa Wang Jiwan datang ke pesta teh setiap saat adalah karena dia bisa mendapatkan banyak manfaat. Desainer yang datang ke sini, asal tahu jalannya, akan menyiapkan amplop merah untuk Wang Jiwan. Amplop merah semuanya ditulis dengan nama dan akan diserahkan kepada staf terlebih dahulu. Di atas meja ini, ada organ. Saat staf sedang menyajikan hidangan, mereka akan dengan sengaja memasukkan amplop merah ke dalam organ. Saat Wang Jiwan datang, dia bisa mengambil amplop merah itu sementara tidak ada yang memperhatikan. Dengan cara ini, transaksi amplop merah selesai. Sekarang meja ditempati oleh Ye Chong dan Wu Rengang. Bukankah dia tidak dapat menerima amplop merah? Jadi apa yang bisa dia lakukan? Itu sebabnya dia mencoba yang terbaik untuk mengusir mereka. Sambil berbicara, pria parubaya lainnya masuk dari pintu. Berusia sekitar 50 tahun, tinggi, mengenakan jas, dengan wajah serius. Bukankah ini Direktur Li? Direktur Li. Semua orang berdiri satu demi satu, bahkan Presiden Wang Jiwan dan yang lainnya menyambut para pengunjung dengan sangat hormat. Ternyata orang tersebut adalah kurator Museum Seni Swedu, Li Suecheng. Li Suecheng terkenal di Swedu, dan dia juga pemegang saham terbesar di Asosiasi Desain Seni. Museum Seni Swedu, di dunia seni Swedu, termasuk dalam puncak piramida. Kuratornya tentu saja yang ada di puncak menara. Direktur Li, kenapa kamu di sini? Aku benar-benar tidak menyangka kamu akan datang. Kata Wang Jiwan. Li Suecheng tertawa dan berkata, kebetulan saya punya waktu hari ini. Saya di sini untuk melihat kegembiraan. Saya sudah lama tidak ke sini. Wang Jiwan sangat perhatian dan langsung mengundang Li Suecheng untuk duduk di mimbar. Li Suecheng juga tidak menolak, dan duduk di mimbar. Apa?
Barusan aku dengar kalian akan mengadakan kompetisi. Aku tidak menyangka akan datang hari ini, dan akan ada banyak kesenangan untuk ditonton. Tanya Li Suecheng. Wang Jiwan berkata, hal yang sepele adalah ada dua orang sombong yang tidak mengetahui ketinggian langit dan bumi dan menganggap mereka sangat mampu. Mereka memandang rendah asosiasi desainer kita. Sebagai presiden, saya harus melakukannya, beri mereka pelajaran. Wang Jiwan memandang Wu Ren, Gang dan Ye Chong. Wang Jiwan menambahkan bahan bakar dan cuka, membingungkan hitam dan putih. Setelah Li Suecheng mendengarnya, dia juga sedikit tidak senang. Wen Wu adalah yang pertama, Wu adalah yang kedua. Merupakan hal yang baik untuk mengakui bahwa Anda mampu, tetapi tidak baik untuk menjadi sombong, dia kata, menatap Ye Chong dan Wu Ren Gang. Ye Chong hanya tersenyum, tapi tidak peduli. Ngomong-ngomong, Presiden Wang, pernahkah Anda mendengar? Baru-baru ini, sebuah perusahaan perhiasan akan meluncurkan liontin kalung bernama Heart of Bailu. Li Suecheng tiba-tiba bertanya dengan suara rendah. Tidak, ada apa? Wang Jiwan bertanya dengan heran. Hei, meskipun produk itu belum diumumkan ke publik, ketika mereka mengirim sampel untuk penilaian, kebetulan saya melihatnya, sangat indah. Nyatanya, tujuan kedatangan Li Suecheng ke sini hari ini adalah untuk bertemu dengan perancang yang merancang jantung Bailu. Wang Jiwan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu tentang itu. Tapi saya pikir perancang yang begitu kuat pasti ada di asosiasi kita. Saya akan pergi dan mencari tahu nanti. Dan saya harus dapat menemukannya. Li Suecheng mengangguk dan berkata, bagus, saya harus melihatnya dengan baik. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada Wang Jiwan lagi, ngomong-ngomong, Presiden Wang, mari kita berhenti berbicara omong kosong. Mari kita mulai bisnis, dan mulai dengan cepat. Oke, itu akan membuat Direktur Li tertawa. Mengatakan itu, Wang Jiwan turun dari mimbar. Dia memerintahkan seseorang untuk membuat cetak biru. Adalah gambar desain anting-anting, banyak orang mengenali gambar ini, yang merupakan anting-anting yang dirancang oleh Barbara, seorang ahli seni Afrika. Dikatakan bahwa cetak biru ini saja bernilai 10 juta yuan. Sekarang, hanya ratu dari keluarga kerajaan non-selatan yang memakai anting-anting usang ini. Di asosiasi desainer, ada banyak cetak biru yang sangat berharga, dan tidak jarang mengambil satu atau dua. Dan Wang Jiwan mengambilnya, tetapi dia tidak mengambilnya secara acak. Karena gambar ini, ia telah mendiskusikannya dengan beberapa desainer terkenal internasional sejak lama. Para desainer memberikan beberapa rencana untuk memodifikasi desain, membuat desain anting lebih sempurna. Oleh karena itu, Wang Jiwan sudah memiliki rencana. Dia yakin bahwa tidak peduli seberapa kuat Wu Regang, dia tidak dapat dibandingkan dengan 3 master desain terkenal internasional. Dan masih dalam waktu yang singkat, oleh karena itu, Wang Jiwan sudah memiliki kemenangan di tangannya. Dia melakukan ini untuk tujuan lain, yaitu untuk pamer di depan Li Suecheng. Setelah itu, Wang Jiwan menampilkan versi elektronik dari gambar tersebut di layar besar. Dia berkata kepada Ye Chong dan Wu Rengang, menurut apa yang kami katakan sebelumnya, hanya 3 pukulan yang harus diubah. Setelah revisi, siapapun yang memiliki efek terbaik akan menang. Sebenarnya, gambar asli ini sudah cukup menakjubkan. Jika Anda memodifikasinya di atas, jika Anda tidak memiliki keterampilan tertentu, saya khawatir itu akan berlebihan, yang tidak indah. Li Suecheng mengangguk pada gambar aslinya, dan berkata, tentu saja, itu dirancang oleh seorang seniman hebat, dan penuh dengan keindahan. Sangat sulit untuk memodifikasi 3 goresan tanpa merusak keindahannya, tetapi meningkatkan keseniannya. Wang Jiwan bangga, dia berkata, Direktur Li, Anda bisa membaca milik saya. Saat dia berkata, dia meletakkan salinan cetak biru di atas meja, dan berpura-pura saling berbisik dengan 3 wakil presiden lainnya, seolah-olah mendiskusikannya. Nyatanya, rencana itu sudah ada di benak Wang Jiwan. Di sisi lain, Ye Chong dan Wu Regang juga mendapat salinan cetak biru tersebut.
Wu Rengang segera mengerutkan kening. Bagaimana? Apakah Ketua Ye punya ide? Lihat. Ini, bagaimana kalau kita mengubah garis horizontal ini menjadi segitiga yang dilipat dua? Tidak. Bagus, ini menghancurkan simetri aslinya. Haruskah kita mengubah sudut yang membulat menjadi bentuk kipas? Wu Rengang menggelengkan kepalanya lagi saat dia berbicara. Pada akhirnya, dia menemukan bahwa tidak peduli bagaimana dia mengubahnya, itu akan menghancurkan keindahan aslinya, dan dia hanya menambah kesukaan, tidak sebagus sebelumnya. Sepertinya dia menyetujui permainan ini, dan apa yang dia janjikan terlalu terburu-buru. Dia memikirkannya, dan sepertinya Ye Chong setuju. Tapi melihat Ye Chong lagi, dengan tatapan santai, dia membuka pisang dan menggigitnya. Saat ini, Wang Jiwan telah selesai melukis. Wang Jiwan membawa gambar-gambar itu di punggungnya, agar tidak terlihat oleh Wu Rengang dan yang lainnya. Kemudian, dia berjalan ke Li Suecheng dan berkata, "Direktur Li, karena Anda ada di sini, Anda harus menjadi wasit, kami semua percaya pada otoritas Anda." Semua orang juga mengatakan ya. Li Suecheng tersenyum dan berkata, "Oke, kalau begitu aku akan menjadi wasit." Setelah berbicara, Li Suecheng membuka cetak biru Wang Jiwan. Setelah membacanya, Li Suecheng terkesima. Dia mengacungkan jempol. "Bagus, bagus, modifikasinya bagus. Saya benar-benar tidak menyangka bisa diubah seperti ini. Anting-antingnya, yang sudah sempurna, sekarang lebih spiritual. Sempurna, sempurna, bagus." Li Suecheng tidak pelit dengan pujiannya. Wang Jiwan sangat bangga. Dan semua orang juga sangat penasaran, ingin melihat bagaimana Wang Jiwan berubah. Namun, Ye Chong belum menyelesaikan pekerjaannya, jadi dia belum bisa mengumumkan jawabannya. Wang Jiwan menatap Ye Chong dengan bangga, mereka belum menulis. Wang Jiwan mencibir dan berkata, "Hei, ada apa? Cepat jika kamu ingin menyerah, jangan bilang kamu belum menulis dan kami sudah menunggumu. Bukankah kamu harus menunggu sampai kamu pulang kerja?" Setelah selesai berbicara, dia tertawa. Saat ini, Wu Rengang sedikit dilema, waktunya terlalu singkat, dan dia tidak bisa memikirkan rencana yang bagus sama sekali. Saya melihat Ye Chong mengambil pena dari tangan Wu Rengang, dan berkata sambil tersenyum, "Saya akan melakukannya." Saat dia berbicara, dia secara acak menggambar 3 goresan pada gambar itu. Hanya dalam satu nafas, Ye Chong sudah selesai. Kemudian, Ye Chong langsung menghafal gambarnya, bahkan Wu Rengang tidak melihatnya dengan jelas. "Sudah berakhir, ini bukan lelucon," kata Wu Rengang. Ye Chong mengangkat bahu, "Sudah berakhir, apa?" Berudu melihat dengan jelas barusan Ye Chong sepertinya menulis secara acak, hanya menggambar 3 goresan acak di atasnya, dan itu akhirnya. "Bukankah ini terlalu kekanak-kanakan? Ini tidak menghormati semua orang di sini." "Hehe, sebaiknya kamu menyerah saja," Wang Jiwan tertawa. Li Suecheng juga menggelengkan kepalanya, dan berkata dalam hatinya, "Betapa bodohnya, kamu bisa menjadi desainer seperti ini, sungguh memalukan." Bagi para desainer, mengelusnya, bukankah itu lelucon? Ini seorang desainer atau ayam tua, lucu sekali, begitu. Trik ini disebut pengunduran diri. Semua orang tertawa. Begitu, hasilnya sudah jelas. Lebih baik tidak mengeluarkan barang-barangmu yang rusak. Itu memalukan. Lebih baik kamu pergi sekarang, menurut perjanjian sebelumnya. Mulai sekarang, kamu tidak menginjakan kaki di dunia desain. Kata Wang Jiwan. Seorang wakil ketua juga berkata, "Benar, dengan cara ini, kami telah kehilangan 2 pengganggu di dunia desain. Tentu saja, jika Anda tidak ingin makan, Anda bisa datang ke asosiasi kami dan bekerja sebagai penyedia logistik. Aku tidak akan membunuhmu." Kata Wang Jiwan. Semuanya tertawa. Itu sangat tidak masuk akal. Ye Chong berkata dengan tidak sabar, "Mari kita bicarakan setelah kamu menang." Kemudian, dia langsung naik dan meletakkan cetak biru di punggungnya di depan Li Suecheng. Li Suecheng tidak membaliknya pertama kali, tetapi bertanya pada Ye Chong, "Anak muda, apakah Anda benar-benar ingin saya melihatnya?"
Ye Chong mengangkat bahu. Oke, karena kamu tidak merasa malu, aku akan melihatnya. Li Suecheng membolak-balik desain Ye Chong saat dia berbicara. Sedetik yang lalu, senyum mengejek membeku langsung di wajahnya. Wajah Li Suecheng berubah dari ejekan menjadi terkejut, lalu terkejut, dan akhirnya tidak percaya. Ini, apakah ini yang kamu pikirkan? Li Suecheng bertanya dengan sia-sia. Karena semua orang baru saja menonton, memang Ye Chong yang menggambar 3 pukulan acak di atasnya. Tapi ketiga pukulan ini hanyalah pengerjaan yang luar biasa. Jika Li Suecheng menggambarkannya dalam satu kalimat, itu akan menjadi penciptaan langit dan bumi, dan desain Zhongling Yuxiu, desain seperti ini seharusnya hanya ada di langit. Bagaimana bisa begitu sering terlihat di dunia? Li Suecheng hampir kehilangan kata-kata, terlalu sempurna. Saya pikir rencana Presiden Wang sudah sempurna, tetapi Anda mengubah 3 tempat ini. Sungguh mengejutkan, bersambung.